Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Sigit Sugiarto dalam kegiatan pembelajaran untuk persiapan pretest PPG dalam jabatan tahun 2023. Oke, baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, bagi teman-teman yang baru bergabung dan belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena itu gratis dan tidak berbayar. Dan itu juga yang membuat saya termotivasi untuk membuat video-video selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini cukup berbeda di video-video sebelumnya, karena video kali ini saya akan membahas semua materi di modul 3 profesional. Jadi di video kali ini tidak ada soal, hanya semua materi saja ya teman-teman. Jadi saya akan kumpas tuntas semua materi di modul 3 profesional. Oke, bagi teman-teman jangan lupa tonton sampai habis ya teman-teman. Tonton sampai selesai dan juga siapkan catatannya, karena ini semuanya adalah informasi penting dan ilmu yang materi yang penting ya teman-teman. Oke, kita mulai saja. Di modul 3 profesional kita akan belajar mengenai pendidikan kesehatan dan aplikasinya dalam pembelajaran Penjas. Ingat teman-teman, ini semua materi ya. Dan jangan lupa untuk tonton sampai selesai. Oke, saya bacakan teman-teman. Pendidikan kesehatan sebagai materi pelajaran PJOK adalah usaha untuk meningkatkan kesadaran kepada peserta didik agar berusaha memelihara dan meningkatkan kesehatan diri dan lingkungannya, sehingga terhindar dari penyakit atau segala hal yang berbahaya bagi kesehatannya. Yaitu, sehat memiliki arti yang cukup luas yang meliputi sehat jasmani, sehat mental, sehat emosi, sehat sosial, serta sehat secara spiritual. Yang pertama kita bahas sehat jasmani, yaitu keadaan yang tertuju kepada penampilan seseorang secara jasmania sebagai orang yang kuat, terampil, energik, dan luas. Yang kedua, sehat secara mental atau rohani. Ini tertuju kepada sikap dan tingkah laku sehari-hari. Yang ketiga, sehat secara emosi. Ini tertuju kepada keadaan keseimbangan pikiran dan perasaan seperti tenang, tidak mudah mengeluh, yang merupakan ciri utamanya. Yang keempat, sehat sosial. Ini tertuju kepada keadaan yang menunjukkan seseorang aktif dalam kegiatan di masyarakat tanpa pamrih, ikhlas, penuh persaudaraan, dan saling menghormati. Yang kelima, sehat spiritual. Ini tertuju kepada keadaan semangat, pantang mundur, dan teguh pendirian. Oke teman-teman, kita lanjut. Di sini adalah faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam status kesehatan. Yang pertama, faktor yang berasal dari dalam tubuh diistilahkan sebagai faktor internal, yang terdiri dari keadaan bagian dalam tubuh, misalnya organ dalam tubuh, cairan, hormon, dan sebagainya. Yang kedua, faktor yang berasal dari luar tubuh. Ini disebut faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan luar yang terdiri dari bibit penyakit, rangsangan dari suhu atau temperatur udara, dan benturan karena kecelakaan. Di faktor yang luar ini dibagi menjadi dua ya teman-teman. Yang A, infeksi jasad kronik atau bakteri virus, serta jasad makro seperti cacing, serangga, binatang pengerat, dan sebagainya. Yang B, perubahan suhu. Ini berupa panas atau dingin, kena arus listrik sehingga organ tubuh tidak berfungsi lagi. Ini dibagi menjadi dua lagi teman-teman. Yang pertama, kecelakaan, misalnya patah tulang dan keracunan makanan, bahaya kimia, pemakaian narkoba, kekurangan unsur zat makanan tertentu yang berakibat buruk terhadap kesehatan, atau rabun senja atau dehidrasi. Yang kedua, gangguan kejiwaan tertentu. Ini berupa tekanan mental karena rasa takut, terkejut, atau stres yang berlebihan dan terus-menerus. Lanjut, di sini penyakit yang diderita manusia jenisnya ada dua ya teman-teman. Yang pertama, penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang mudah menular kepada orang lain
yang sehat karena disebabkan oleh bibit penyakit seperti virus, jamur, bakteri, dan lain-lain. A, atau ini dibagi menjadi dua teman-teman, penyakit menular. A, pernafasan. Ini disebut tuberkulosis, difteria, pertusis, atau influenza. Obatnya imunisasi BCG teman-teman, Bacillus calmette-guerin. Yang kedua, yang menyerang pencernaan. Ini biasanya diare, muntaber, korela, disentri. Obatnya yaitu vaksinasi TCD atau tipus, kolera, dan disentri. Yang kedua, penyakit tidak menular. Oke teman-teman, lanjut. Di sini ada narkotika yang biasa disebut napsa ya teman-teman. Ini artinya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Yang pertama kita bahas narkoba. Ini adalah sekelompok senyawa psikotropika yang biasanya digunakan untuk keperluan medis, seperti pembiusan atau obat-obatan khusus untuk penyakit tertentu. Sebagian orang menyalahgunakannya untuk tujuan tertentu, sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran dan malah menentang hukum. Yang kedua, psikotropika. Ini adalah suatu zat alami atau sintetis non-narkotika yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf-saraf pusat. Yang kedua, zat adiktif. Ini adalah suatu bahan alamiah, baik itu sintetis ataupun semi-sintetis, yang dapat mengganggu sistem saraf pusat. Contoh zat adiktif adalah alkohol yang mengandung etanol, karbon, zat pelarut, lem atau perekat, ether, thinner, cat, lem kayu, dan lain-lain. Di sini ada contoh jenis narkotika di gambar ya teman-teman. Kita lanjut. Di sini penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, pencegahan primer. Ini dilakukan kepada orang yang belum mengenal narkoba. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain A. Penyuluhan tentang bahaya narkoba, B. Penerangan melalui berbagai media tentang bahaya narkoba, C. Pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya. Yang kedua, pencegahan sekunder. Ini dilakukan kepada orang yang sedang coba-coba menyalahgunakan narkoba. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain A. Deteksi dini anak yang menyalahgunakan narkoba, B. Konseling, C. Bimbingan sosial melalui kunjungan rumah, D. Penerapan dan pendidikan pengembangan individu atau life skill. Yang ketiga, pencegahan tersier. Ini dilakukan kepada orang yang sedang menggunakan narkoba dan yang pernah atau mantan pengguna narkoba. Upaya pencegahan ini antara lain A. Konseling dan bimbingan. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas pengguna. Lanjut teman-teman, ingat ya, jangan skip apalagi di stop. Kita lanjutkan, teman-teman pastikan lihat sampai akhir ya teman-teman. Oke, ini dampak langsung yang ditimbulkan terhadap pemakaian narkoba dikelompokkan sebagai berikut. Yang satu, halusinogen atau A ya teman-teman, yaitu efeknya berhalusinasi dengan melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata. Contohnya, kokain dan LSD. Yang kedua atau B, stimulan, yaitu efeknya mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya, sehingga mengakibatkan penggunanya lebih bertenaga serta cenderung membuatnya lebih senang dan bergembira. Yang ketiga atau C, depresan, yaitu efeknya menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri. Ini contohnya putau ya teman-teman. Yang keempat atau D, adiktif, yaitu efek narkoba yang dapat menimbulkan kecanduan, contohnya ganja, heroin, dan putau. Yang terakhir, jika terlalu lama dan sudah ketergantungan narkoba, maka lambat laun organ dalam tubuh akan rusak dan jika sudah melebihi takarannya, maka pengguna itu akan overdosis dan akhirnya mengakibatkan kematian. Lanjut teman-teman. Di sini ada beberapa hal yang kekurangan vitamin ya teman-teman. Yang pertama, kekurangan vitamin A. Ini dapat mengakibatkan gangguan penglihatan. Sudah kita sering tahu ya teman-teman. Yang kedua, kekurangan vitamin D. Ini dapat menimbulkan raktitis berupa kelainan pertumbuhan tulang menjadi bengkok. Yang ketiga, kekurangan vitamin E. Ini dapat menimbulkan kemandulan.
Yang keempat, kekurangan vitamin K mengakibatkan gangguan pembekuan darah. Yang kelima, kekurangan vitamin B berakibat kepada kesulitan dalam pencernaan. Yang keenam, kekurangan vitamin C dikenal dengan kekurangan asam akrobik yang banyak mengganggu pertumbuhan gigi atau geraham yang disebut penyakit akrobut dengan tanda sariawan. Yang ketujuh, kekurangan mineral kalsium, fosfor, dan zat besi juga merupakan masalah bagi pertumbuhan tubuh, terutama pada pembentukan tulang. Lanjut teman-teman, tugas guru PJOK dalam pendidikan kesehatan. Yang pertama, guru sebagai fasilitator harus selalu berusaha mengajak peserta didik untuk berbuat sesuatu yang baik bagi kesehatannya. Yang kedua, guru sebagai katalis harus memiliki kemampuan dalam mengupayakan terjadinya perubahan atau kebiasaan hidup sehat bagi peserta didiknya. Yang ketiga, guru sebagai promotor. Ini harus memiliki kemampuan mengenalkan berbagai macam cara yang baik dan tepat untuk memelihara kesehatan meliputi cara-cara pengobatan maupun pencegahan. Yang keempat, guru sebagai generator harus mampu menggugah peserta didiknya agar mau menggunakan pelayanan kesehatan yang resmi dan tepat. Oke teman-teman, pastikan nonton sampai akhir ya, karena banyak informasi dan materi penting lainnya ya teman-teman. Di sini kita lanjut ke modul 3 profesional ke kegiatan belajar 2. Kita akan belajar tentang anatomi struktur tubuh dan aplikasi fisiologi olahraga. Siapkan catatannya teman-teman. Kita lanjut. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh dan bagian-bagiannya serta hubungannya antar bagian tubuh. Ilmu anatomi dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, anatomi makroskopik. Ini mempelajari struktur tubuh tanpa menggunakan alat mikroskop, tetapi dengan menggunakan mata telanjang. Misalnya melakukan pengamatan, observasi, dan pemeriksaan fisik. Yang kedua, anatomi mikroskopik. Ini mempelajari struktur tubuh dengan menggunakan mikroskop, misalnya mempelajari tentang sel dan jaringan. Lanjut teman-teman, ini adalah cabang ilmu anatomi. Ada beberapa cabang ilmu dalam anatomi, yaitu yang pertama sitologi, yaitu ilmu tentang sel. Yang kedua miologi, ilmu tentang otot. Yang ketiga osteologi, ilmu tentang tulang. Yang keempat artologi, ilmu pengetahuan tentang sendi. Yang kelima splankologi, ilmu pengetahuan tentang organ viscera atau organ dalam. Yang keenam neurologi, ilmu tentang saraf. Yang ketujuh histologi, ilmu tentang jaringan. Yang kedelapan arterologi, ilmu tentang persendian dan persambungan. Yang kesembilan hematologi, ilmu tentang darah. Yang kesepuluh kardiologi, ilmu tentang jantung. Di sini ada sikap anatomi tubuh manusia teman-teman. Sikap anatomi adalah suatu sikap di mana badan berdiri tegak, kepala tegak, mata memandang lurus ke depan, kedua anggota gerak lurus ke bawah berada di samping badan dengan telapak tangan menghadap ke depan. Kedua anggota gerak bawah lurus dan sejajar, kedua kaki sejajar dan rapat. Kita lanjut teman-teman. Istilah yang berhubungan dengan posisi. Ada 10 istilah di sini teman-teman. Yang pertama medialis. Ini lebih dekat atau mendekati tengah badan. Yang kedua lateralis. Ini lebih menjauhi garis tengah badan. Yang ketiga anterior, lebih ke depan, misalnya hidung lebih di depan dari telinga. Yang keempat posterior, ini lebih ke belakang. Contohnya tulang belakang berada lebih ke belakang dari tulang dada. Yang kelima superior, lebih ke atas. Misalnya hidung lebih ke atas daripada mulut. Yang keenam inferior, ini lebih ke bawah. Misalnya dahi lebih ke bawah dari mulut. Yang ketujuh distal, ini lebih ke ujung. Yang kedelapan proksimal, lebih ke pangkal. Yang kesembilan superficial, ini setiap bagian yang dekat dengan permukaan tubuh. Yang kesepuluh profunda, bagian terletak di dalam tubuh atau bagian dekat dengan permukaan tubuh. Lanjut, ini adalah istilah yang berhubungan dengan pergerakan. Yang tadi posisi ya teman-teman, sekarang dengan pergerakan. Ada 12 istilah. Yang pertama, fleksi. Ini membengkokkan atau melipat sendi. Yang kedua, ekstensi, meluruskan kembali sendi. Yang ketiga, abduksi,
gerakan menjauhi badan atau tubuh. Yang keempat, adduksi, gerakan mendekati tubuh. Yang kelima, rotasi, gerakan memutar sendi. Yang keenam, sirkumduksi, gerakan gabungan dari fleksi, ekstensi, abduksi, dan adduksi. Yang ketujuh, pronasi, gerakan menelungkupkan tangan. Yang kedelapan, supinasi, gerakan menengadahkan tangan. Yang kesembilan, elevasi, gerakan mengangkat. Yang kesepuluh, depresi, gerakan menurunkan. 11, inversi, gerakan kaki menghadap ke arah medial. Yang ke-12, eversi, gerakan kaki menghadap lateral. Lanjut teman-teman, ingat jangan skip karena ini materinya sangat bermanfaat sekali teman-teman, tonton sampai selesai. Kita berbicara tentang osteologi. Ingat teman-teman, osteologi adalah ilmu yang mempelajari struktur-struktur tulang manusia. Di sini ada fungsi umum rangka atau tulang. Yang pertama, memberi bentuk pada tubuh. Seseorang terlihat tinggi atau pendek karena penyusun rangkanya, yaitu tulang. Yang kedua, melindungi organ atau jaringan vital yang ada di dalamnya, seperti organ dalam dan lain-lainnya teman-teman. Yang ketiga, menyangga berat badan. Tulang-tulang aksial yang membentuk poros tubuh berfungsi menyangga berat badan, misalnya tulang leher, tulang vertebra, dan tulang pelvis. Yang keempat, tempat melekatnya otot, yaitu otot-otot lurik atau otot rangka. Yang kelima, membantu pergerakan. Ini adanya persendian dan kerjasama dengan otot serta sistem saraf memungkinkan tulang dapat bergerak. Yang keenam, hemopoiesis. Ini adalah sumsum tulang belakang pada orang dewasa yang dapat menghasilkan sel-sel darah putih, sel darah merah, dan platelet. Pada anak-anak, fungsi sumsum tulang belakang ini digantikan oleh organ limpa sampai sumsum tulang belakang menjadi matang. Yang ketujuh, menyimpan mineral, terutama kalsium dan fosfat. Lanjut teman-teman, ini tentang artrologi. Ingat ya, artrologi adalah ilmu yang mempelajari persendian. Di dalam tubuh kita, tulang dapat saling berhubungan. Hubungan antar tulang yang satu dengan yang lainnya disebut artikulasi. Agar artikulasi tersebut dapat bergerak dengan mudah, maka diperlukan struktur khusus yang dinamakan dengan sendi. Sendi dibentuk dari kartilago yang berada di daerah sendi. Oke teman-teman, ini adalah klasifikasi persendian secara struktural terbagi menjadi: yang pertama, persendian fibrosa, yaitu persendian yang tidak memiliki rongga sendi dan diperkokoh dengan jaringan ikat fibrosa. Yang kedua, persendian kartilago. Yang ketiga, persendian sinovial, yaitu persendian yang memiliki ronda sendi dan diperkokoh dengan kapsul dan ligamen artikular yang membungkusnya. Lanjut teman-teman, di dalam sistem rangka manusia terdapat 3 jenis hubungan antar tulang, yaitu yang pertama, sinartrosis, yaitu sendi yang tidak dapat digerakkan karena tidak memiliki celah di antara sendinya dan dihubungkan oleh jaringan ikat yang keras. Yang kedua, amfiartrosis, yaitu sendi yang pergerakannya sedikit karena dihubungkan oleh kartilago atau tulang rawan. Yang ketiga, diartrosis, yaitu sendi yang dipergerakannya bebas karena hubungan antara tulang di keduanya atau di kedua ujungnya tidak dihubungkan oleh jaringan. Di diartrosis ini terbagi menjadi 5 ya teman-teman. Yang pertama ada sendi engsel. Ini terdiri dari sebuah tulang yang masuk dengan pas pada permukaan konkav tulang kedua sehingga memungkinkan gerakan ke satu arah. Ini biasanya terjadi di siku dan lutut ya teman-teman. Yang B, sendi pelana. Ini adalah satu-satunya sendi pelana sejati yang ada di dalam tubuh, yaitu persendian antara tulang karpal dan metakarpal pada ibu jari. Yang C, sendi peluru. Di sini yang terjadi adalah di pangkal paha dan bahu. Yang D, sendi kondilioid. Ini merupakan sendi baksial yang memungkinkan gerakan kedua arah di sudut kanan tepian setiap tulang. Yang E, sendi putar. Ini terjadi di leher ya teman-teman, antara leher dan kepala. Lanjut teman-teman, ini tentang neurologi. Sistem saraf manusia memiliki struktur yang kompleks dengan berbagai fungsi yang berbeda saling mempengaruhi. Satu fungsi saraf terganggu secara fisiologi akan berpengaruh terhadap fungsi tubuh yang lainnya. Sistem saraf dikelompokkan menjadi 2 bagian besar, yaitu
susunan saraf pusat atau central nervous system, dan susunan saraf perifer atau peripheral nervous system. Susunan saraf pusat terdiri dari otak dan medula spinalis, sedangkan saraf perifer terdiri dari atas saraf-saraf yang keluar dari otak atau 12 pasang, dan saraf-saraf yang keluar dari medula spinalis yaitu 31 pasang. Lanjut teman-teman, ada perkembangan otak. Otak terletak dalam rongga kranium, berkembang dari semua tabung yang mulanya memperlihatkan 3 gejala pembesaran otak awal. A. Otak depan menjadi hemisfer cerebri, corpus striatum, talamus, serta hipotalamus. Fungsi menerima dan mengintegrasikan informasi mengenai kesadaran dan emosi. Yang B. Otak tengah, mengakomodir otot yang berhubungan dengan penglihatan dan pendengaran. Otak ini menjadi tegmentum, crus cerebrum, corpus quadrigeminus. Yang C. Otak belakang atau pons. Bagian otak yang menonjol kebanyakan tersusun dari lapisan fiber atau berserat dan termasuk sel yang terlibat dalam pengontrolan pernapasan. Otak belakang ini menjadi 1. Pons corali, membantu penusukan informasi. Yang kedua, medula oblongata, ini mengendalikan fungsi otomatis organ dalam. Yang ketiga, cerebellum, yaitu mengkoordinasikan pergerakan dasar. Teman-teman ingat kembali, kita sudah pernah bahas di modul pedagogik, ada pembelajaran berbasis neuroscience ya teman-teman. Di situ ada 3, yaitu limbik, korteks, dan batang otak. Jangan lupakan ya teman-teman. Kita lanjut membahas miologi. Miologi adalah ilmu yang mempelajari tentang otot. Di sini ada 3 otot ya teman-teman. Otot rangka yang pertama ini bekerja sesuai dengan kemauan kita. Cepat lelah, bergerak menurut kemauan kita, pergerakannya cepat tetapi lekas lelah, kuat, tidak beraturan. Terdapat pada otot paha, otot betis, dan otot dada. Yang kedua, otot polos. Ini bekerja di luar kemauan kita. Otot tak sadarkan diri ya teman-teman, atau otot tak sadar. Oleh karena rangsangannya melalui saraf otonom, gerakan lambat, ritmis, dan tidak mudah lelah. Otot-otot ini terdapat di alat-alat dalam seperti ventriculus, usus, kandung kemih, dan pembuluh darah. Yang ketiga, otot jantung. Ini dapat bergerak sendiri secara otomatis oleh karena mendapatkan rangsangan dari susunan otonom, gerakannya lambat, ritmis, dan tidak mudah lelah. Hanya ada di jantung ya teman-teman. Oke, di sini ada karakteristik otot. Yang pertama, kontraktilitas. Ini kemampuan otot untuk mengadakan respon atau memendek bila dirangsang. Oke, teman-teman. Yang kedua, ekstensibilitas atau distensibilitas. Ini kemampuan otot untuk memanjang bila otot ditarik atau ada gaya yang bekerja pada otot tersebut. Contohnya, bila otot rangka diberi beban, uterus berisi fetus. Yang ketiga, elastisitas. Ini kemampuan otot untuk kembali ke bentuk dan ukuran semula setelah mengalami ekstensibilitas atau distensibilitas, memanjang atau kontraksilitas atau memendek. Yang keempat, iritabilitas atau eksitabilitas. Di sini kemampuan otot untuk mengadakan respon bila dirangsang. Di sini ada jenis kontraksi otot. Yang pertama, kontraksi isometrik. Jenis kontraksi ini tidak terjadi pemendekan otot selama kontraksi karena tidak memerlukan sliding mifibril, tetapi terjadi secara paksa, misalnya saat kita mengangkat barang sangat berat, mendorong meja dengan tangan lurus hingga terjadi tegangan. Yang kedua, kontraksi isotonik. Ini adalah jenis kontraksi di mana terjadi pemendekan otot, tetapi tegangan pada otot tetap konstan. Kontraksi ini memerlukan energi yang besar. Contoh jenis kontraksi ini adalah saat mengangkat beban menggunakan otot bisep, reaksi, kegiatan makan, menyisir, dan lain-lain. Oke, teman-teman, kita lanjut. Nih, aplikasi fisiologi olahraga dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Fisiologi atau ilmu faal adalah ilmu yang mempelajari fungsi atau cara kerja organ-organ tubuh serta perubahan-perubahan yang terjadi akibat pengaruh dari dalam maupun luar tubuh. Di sini ada sistem energi ya teman-teman. Dalam mekanisme biologis sistem tubuh, ATP berperan sebagai sumber energi utama untuk seluruh fungsi normal.
Yang kedua ada asam laktat. Ini merupakan zat yang timbul akibat dari kontraksi otot dengan cara kerja anaerobik atau biasa disebut hampas otot. Nah, teman-teman silakan cari arti kata anaerobik dan aerobik ya teman-teman. Kita lanjut. Jangan lupa teman-teman tonton sampai selesai ya. Kita lanjut di modul 3 profesional, kegiatan belajar 3. Kita akan belajar tentang konsep belajar motorik, kinesiologi dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Yang ketiga, terakhir, konsep dasar biomekanika. Lanjut ya teman-teman. Oke, konsep belajar motorik terbagi menjadi 3 ya teman-teman, yaitu yang pertama teori gerak atau motor kontrol. Di sini studi mengenai faktor-faktor fungsi saraf yang mempengaruhi gerak manusia. Yang kedua, belajar gerak atau motor learning. Ini merupakan studi tentang proses keterlibatan dalam memperoleh dan menyempurnakan keterampilan gerak, sangat terkait dengan latihan dan pengalaman individu bersangkutan. Yang ketiga, perkembangan gerak atau motor development. Pada seluruh jenjang usia akan mengalami peningkatan apabila dilakukan melalui proses pembelajaran seperti dalam pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah-sekolah. Oke, kita lanjut teman-teman. Di sini ada kinesiologi. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, kinesiologi berasal dari kata kinesis dan logos. Kinesis artinya gerak, logos adalah ilmu. Yang berarti kinesiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari gerakan manusia yang efisien, efektif, dan aman, yang didekati dengan analisis rangka, otot, dan hukum mekanika. Di sini kita sudah jelaskan tadi di materi awal ada gerakan fleksi, ekstensi, yang kedua abduksi, adduksi, yang ketiga rotasi, yang keempat pronasi dan supinasi, yang kelima eversi dan inversi. Ini materinya sama dengan yang KB sebelumnya teman-teman, tinggal dibaca kembali. Oke ya, kita lanjut di biomekanika. Ini merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerakan atas dasar prinsip-prinsip mekanika dan menganalisis suatu gerakan. Disiplin ilmu biomekanika tidak berdiri dengan sendirinya, melainkan ditunjang oleh disiplin ilmu yang lainnya, seperti anatomi, fisiologi, dan fisika. Oke, di biomekanika ini terdapat 5 ya teman-teman. Yang pertama, development biomekanika, yaitu biomekanika yang secara khusus mempelajari perubahan pola-pola gerak selama hidup dan orang-orang cacat. Misalnya, analisis yang dilakukan terhadap orang-orang menderita cerebral palsy. Yang kedua, biomekanika of surgeon, yaitu biomekanika yang mempelajari usaha-usaha untuk meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari latihan dan mengurangi kemungkinan terjadinya cedera. Yang ketiga, rehabilitation mekanika, yaitu biomekanika yang mempelajari pola gerak orang-orang yang mengalami cedera. Yang keempat, equipment design, yaitu biomekanika yang mempelajari desain peralatan yang digunakan dalam olahraga. Misalnya desain raket tenis, bulu tangkis, sepatu atletik, bola, pakaian, sepeda balap, peralatan golf, dan lain-lain. Yang kelima, sport biomekanika, yaitu ilmu biomekanika yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi gerak atlet ketika menampilkan cabang olahraga, misalnya dengan cara analisis teknik, identifikasi cedera olahraga, dan evaluasi program latihan. Lanjut teman-teman, di sini ada analisis gerak pada olahraga. Di sini ada 2 ya teman-teman. Analisis kualitatif, ini merupakan kegiatan analisa yang berhubungan dengan gerak yang sebenarnya. Dilakukan kegiatan pengumpulan data berupa foto, video, dan lain-lain. Namun tidak ada kaitannya dengan angka statistik dalam kegiatan analisa tersebut. Analisa kualitatif merupakan analisa yang mendeskripsikan teknik gerakan atau penampilan dalam olahraga sehingga salah atau benarnya gerakan bisa diketahui. Yang kedua, analisa kuantitatif. Ini termasuk menggambarkan suatu gerak tubuh yang bagiannya dalam istilah numerik. Pengamat dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau kuantifikasi menjelaskan atau membuat uraian situasi yang sebenarnya. Kita lanjut teman-teman. Di modul 3 profesional, kegiatan belajar 4. Masih tetap mendengarkan ya teman-teman. Dan jangan lupa, jangan di skip. Tonton sampai selesai teman-teman.
Ini kita akan belajar di kegiatan belajar 4 tentang psikologi olahraga, sosiologi olahraga, pendidikan jasmani adaptif, dan pendidikan luar kelas. Kita bahas teman-teman, psikologi olahraga dan aplikasinya dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Di sini psikologi olahraga, dasar pandangannya untuk kemudahan kegiatan belajar ini dinyatakan bahwa karakteristik perilaku yang dihasilkan dalam proses kegiatan berolahraga merupakan media untuk mengekspresikan body and mind atau tubuh dan pikiran secara harmonis. Pengekspresian tubuh dan pikiran secara harmonis berhubungan dengan aspek-aspek kepribadian. Oke, teman-teman, di sini ada pengertian motivasi. Motivasi adalah kekuatan dari dalam yang menggerakkan dan mengarahkan tingkah laku kepada suatu tujuan. Motivasi terbagi atas dua bentuk, yakni motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Yang pertama, motivasi ekstrinsik. Ini adalah bentuk motivasi yang ditimbulkan karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhi dari luar, seperti pemberian hadiah, penghargaan, sertifikat, dan sebagainya. Yang kedua, motivasi intrinsik. Ini adalah dorongan alamiah yang membawa seseorang berkehendak mengerjakan sesuatu dan bukan karena situasi buatan atau karena faktor-faktor yang seperti dijelaskan pada motivasi ekstrinsik. Lanjut, faktor yang mempengaruhi motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani. Ada 7 ya teman-teman. Yang pertama, kesehatan psikis. Ini merupakan kesatuan organis yang memungkinkan motivasi diri seseorang berkembang. Yang kedua, lingkungan yang sehat dan menyenangkan. Yang ketiga, fasilitas lapangan dan alat yang baik untuk latihan. Yang keempat, aktivitas fisik yang sesuai dengan bakat dan naluri. Yang kelima, program pendidikan jasmani yang menuntut aktivitas. Oke, yang keenam, menggunakan audio visual. Yang ketujuh, metode mengajar. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini adalah teknik yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang pertama, menggunakan teknik verbal atau ucapan. Ini dapat dilakukan dengan cara pembicaraan pembangkit semangat, pendekatan individu, dan diskusi. Yang kedua, teknik tingkah laku atau behavioral. Di sini keberhasilan peserta didik dalam belajar menuntut sikap tertentu seperti jujur, sportif, tekun, kreatif, dinamis, dan dedikasi yang tinggi terhadap tugas-tugas belajarnya. Yang ketiga, teknik intensif. Ini adalah dengan pemberian hadiah atau cukup dengan penghargaan, misalkan pujian, salah satu caranya. Yang keempat, superstisi. Ini adalah kepercayaan akan membawa keberuntungan. Misalkan ketika hendak memasuki lapangan, peserta didik dengan kesadaran penuh dan keyakinannya harus dimulai dengan memanjatkan doa terlebih dahulu. Yang kelima, citra mental. Ini pembelajaran pendidikan jasmani syarat dengan bentuk-bentuk aktivitas gerak jasmani. Lanjut ya teman-teman. Di sini ada kondisi psikologis yang mengganggu ketika hendak menampilkan kemampuan diri. Dimaksud terkadang terganggu karena adanya rasa cemas. Oke teman-teman. Mohon maaf, ada suara motor ya teman-teman. Kita tunggu sebentar. Oke, kita lanjut. Rasa cemas adalah bagian dari kesiapan mental. Kecemasan dirasakan masing-masing individu, berbeda-beda dan sangat individual. Kecemasan dapat timbul kapan saja ya teman-teman. Ini adalah sumber kecemasan dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, sumber kecemasan dari dalam diri atau intrinsik, yaitu seseorang yang merasa profilnya baik sekali atau sebaliknya. Seseorang yang berpikiran negatif karena dimarahi orang atau cemooh. Seseorang yang merasa puas diri di dalam pikirannya merupakan benih kecemasan yang ditanam oleh dirinya sendiri. Yang kedua, sumber kecemasan dari luar diri. Ini adanya rangsangan yang membingungkan. Di sini ada gejala kecemasan dibedakan dua macam teman-teman, gejala fisik dan gejala psikis. Kita lanjut teman-teman di sosiologi olahraga dan aplikasinya dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Olahraga menjadi bagian budaya pranata sosial masyarakat berdasarkan telusuran sejarah, sosiologi, dan antropologi, diantaranya berperan atau berfungsi sebagai 1. Mekanisme peradilan,
2. Wahana inisiasi dan ritus pubertas. Yang ketiga, wahana untuk memilih jodoh. Yang keempat, wahana untuk mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan. Yang kelima, wahana ritual kepercayaan. Yang keenam, cara menunjukkan prestisi. Yang ketujuh, wahana pendidikan dan sebagainya hingga terus berkembang dalam bentuk yang bervariasi hingga kini. Kita lanjut di pendidikan jasmani adaptif dan aplikasinya dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Oke, pendidikan jasmani sebagai bagian dari bidang studi yang diajarkan di sekolah juga berlaku bagi peserta didik yang tidak normal. Ini disebut mental, fisiknya, perilaku. Oke teman-teman, anak yang berkebutuhan khusus atau ABK, mereka mempunyai hak yang sama dengan peserta didik yang normal. Mereka harus tumbuh dan berkembang sehingga mempunyai rasa percaya diri dan harga diri sebagai bekal untuk menjalani kehidupan kelak di masyarakat. Pendidikan jasmani yang diaplikasikan kepada peserta didik ABK diistilahkan sebagai pendidikan jasmani adaptif. Pendidikan jasmani adaptif adalah pendidikan jasmani khusus dengan sistem penyampaian pelayanan komprehensif yang dirancang untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam ranah psikomotor peserta didik ABK atau anak berkebutuhan khusus. Lanjut, 5 jenis kecacatan yang mungkin dialami peserta didik. Ini adalah yang sering keluar di berita tahun kemarin teman-teman. Yang pertama, tunanetra. Ini orang yang mengalami gangguan penglihatan. Yang kedua, tunarungu. Ini orang yang mengalami gangguan pendengaran. Yang ketiga, tunagrahita. Keterlambatan fungsi kecerdasan. Yang keempat, tunadaksa. Orang yang mengalami bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, persendian, dan syaraf yang disebabkan oleh penyakit, virus, dan kecelakaan yang terjadi baik itu sebelum lahir, saat lahir, dan sesudah kelahiran. Yang kelima, tunalaras, sebagai orang yang berlaku kurang sesuai dengan lingkungannya. Kita lanjut teman-teman, pendidikan luar kelas dan aplikasinya dalam pendidikan jasmani. Ini yang terakhir ya teman-teman. Pendidikan luar kelas diistilahkan juga sebagai outdoor education. Program kegiatan seperti ini dijadikan sebagai alternatif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat mengembangkan beberapa aspek teman-teman. Yang pertama, perkembangan fisik. Pendidikan luar kelas dapat berperan dalam merangsang perkembangan fisiknya karena di dalamnya ada gerakan-gerakan di outdoor education itu sendiri ya teman-teman. Yang kedua, perkembangan keterampilan sosial dan pengetahuan budaya. Ini adalah aktivitas yang dilakukan di luar kelas secara alamiah mendorong interaksi di antara sesama peserta didik. Yang ketiga, perkembangan emosional. Di pendidikan luar kelas ini adalah aktivitas pendidikan yang banyak memberi peluang dan tantangan baru bagi peserta didik. Yang keempat, perkembangan intelektual. Dampak positif dari program aktivitas pendidikan luar kelas ini mengakibatkan peserta didik melakukan proses belajar melalui interaksi langsung dengan banyak benda ataupun beragam ide. Oke teman-teman, ini adalah materi atau semua materi di modul 3 profesional. Oke teman-teman, semuanya tolong dicatat dan dipahami baik-baik. Oke, insya Allah di video selanjutnya kita akan bahas soal atau kumpulan soal di modul 3 profesional. Oke teman-teman, selamat mengerjakan atau selamat belajar ya teman-teman, mohon maaf. Dan selamat juga yang sudah terpanggil atau mendapatkan kartu ujian di tanggal 22 atau 23 Juli mendatang untuk pretest ya teman-teman. Semangat belajar, semoga teman-teman semuanya sukses, dan semoga video saya dapat membantu teman-teman. Sekali lagi, silakan klik tombol subscribe agar dapat membantu channel ini berkembang dan selalu membantu teman-teman semuanya. Oke teman-teman, jika ada salah kata dan salah informasi dan salah penyampaian, silakan klik kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Kita belajar bareng dan koreksi bareng-bareng. Oke teman-teman semuanya, silakan teman-teman semuanya belajar, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Saya Muhammad Segi Suyarto undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.